saya Dr. Tori, saya bertugas di klinik pada hari ini. Dengan Bapak siapa ya Pak? Rizky dong, Bapak Rizky ya. Usianya berapa Pak? 40 tahun dok. 2 tahun. Bapak pekerjaannya apa ya Pak? Buruk dok, Guru ya. Tinggalnya di mana Pak? di mana itu mas? Bapak, kalau boleh saya tahu ya Pak, keluhannya Bapak datang ke sini apa ya Pak? Ini dok, apa bercak keputihan sama saya. Sudah berapa lama Pak ada bercak seperti ini? Kurang lebih Sering 1 ya? bulan. Sudah 1 bulan ya Pak? 1 bulan. Bercaknya terdapat di mana saja Pak? Di kedua kaki saya dok. Di kanan kiri Pak ya? Sejak 1 bulan yang lalu, apakah ada bertambah atau berkurang Pak bercaknya? Bertambah dok. Bertambah ya. Pada awalnya di mana? Pada awalnya bercaknya di sini. Di sini. Hanya 1 buah pada awalnya. Iya. Apakah bercak ini terasa gatal Pak? Tidak, Ada terasa nyeri? tidak. Tidak juga ya. Kalau apakah Bapak merasa ada kebas? Ini dok, cuma agak keras. Kurang terasa di mana? Bercak ini. Sebelumnya apakah Bapak pernah punya penyakit seperti ini juga? Belum pernah. Belum pernah ya. Ada keluhan bercak yang seperti ini di lokasi yang lain ada Pak? Tidak ada. Tidak ada ya. Di keluarga apakah ada yang punya keluhan yang sama? Tidak ada. Tidak ada juga ya. Baiklah Pak, saya akan melakukan pemeriksaan ya Pak terhadap lesi yang ada di kulit tangan Bapak ini. Kita akan menilai apakah ada sensitivitas yang kurang dari lesi tersebut. Kita nilai mulai dari sensasi rabanya, suhunya, dan sensasi nyerinya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baiklah, kita akan mulai ya Pak. Baiklah Pak, pertama saya akan melakukan pemeriksaan sensasi raba pada lesi kulit yang Bapak alami dengan menggunakan kapas yang ujungnya sudah dipelintir. Nanti saya akan menggoreskannya di bagian kulit Bapak. Jika Bapak terasa, Bapak silakan tunjuk ya Pak. Oke dok. Nah, apakah ini terasa Pak? Terasa dok. Sini. Apakah ini terasa Pak? Tidak dok. Apakah ini terasa Pak? Terasa dok. Di sini dok. Baiklah. Mengerti ya Pak caranya? Ngerti dok. Baiklah, Bapak silakan menghadap ke sebelah kanan dan menutup matanya ya Pak. Baik, dok. Kalau Bapak terasa, silakan ditunjuk seperti tadi ya Pak. Apakah ini terasa? Terasa dok. Gimana? Ya. Apakah ini terasa Pak? Ini apakah terasa Pak? Baik, Bapak silakan membuka matanya. Bapak silakan menghadap ke sebelah kiri ya Pak, dan tutup matanya. Jika terasa, silakan tunjuk lokasinya Pak ya. Apakah ini terasa Pak? Ya. Apakah ini terasa Pak? Tidak dok. Ini apakah terasa Pak? Tidak dok. Apakah terasa? Tidak dok. Apakah terasa Pak? Tidak dok. Baik, Bapak silakan membuka matanya kembali. Baiklah Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensasi nyeri ya Pak terhadap lesi kulit Bapak dengan menggunakan jarum yang ujungnya tajam dan bagian tumpulnya. Tajam atau tumpul Pak? Tajam dok. Tajam ya. Tajam atau tumpul Pak? Tajam dok. Tajam ya. Tajam atau tumpul? Tumpul. Tajam atau tumpul Pak? Tumpul dok. Baiklah, paham ya Pak? Paham dok. Sekarang Bapak silakan menoleh ke sebelah kanan dan menutup matanya. Tajam atau tumpul Pak? Tajam. Tajam atau tumpul Pak? Tajam atau tumpul Pak? Tajam atau tumpul Pak? Tajam atau tumpul Pak? Tumpul dok. Tumpul ya. Tajam atau tumpul Pak? Baiklah, Bapak silakan membuka matanya kembali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tangan yang sebelah kanan Pak ya. Bapak silakan menoleh ke sebelah kiri dan menutup matanya.
Tajam atau tumpul, Pak? Tajam, Bu. Tajam ya. Tajam atau tumpul, Pak? 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 Tumpul, dong. Tumpul ya. Baiklah, Bapak silakan buka matanya kembali. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan sensasi suhu ya Pak terhadap lesi kulit yang Bapak alami dengan menggunakan air yang dingin 20 derajat Celcius dan air yang panas 40 derajat Celcius. Nanti Bapak silakan sampaikan yang Bapak rasakan apakah hangat atau dingin. Sampai di sini mengerti ya Pak? Mengerti, dong. Kita coba dulu Pak ya. Yang ini hangat atau dingin Pak? Dingin, dong. Ini ya. Hangat atau dingin? Tidak terasa, dong. Hangat atau dingin Pak? Dingin. Ini ya. Hangat atau dingin? Tidak terasa, dong. Hangat atau dingin Pak? Hangat, Pak. Hangat ya. Hangat atau dingin Pak? Tidak terasa, dong. Hangat atau dingin? Hangat. Ini ya. Hangat atau dingin? Tidak terasa, dong. Baiklah, paham ya Pak? Soalnya Bapak silakan menghadap ke sebelah kanan dan menutup matanya. Hangat atau dingin Pak? Hangat atau dingin Pak? Hangat, Pak. Hangat atau dingin Pak? Hangat, Pak. Hangat atau dingin? Hangat atau dingin? Oke ya. Ini hangat atau dingin Pak? Dingin. Hangat atau dingin Pak? Hangat atau dingin Pak? Tidak terasa. Baiklah, Bapak silakan membuka matanya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tangan Bapak yang sebelah kanan ya Pak. Bapak silakan menghadap ke kiri dan menutup matanya kembali. Hangat atau dingin Pak? Hangat, Pak. Hangat atau dingin Pak? Hangat atau dingin Pak? Yang ini hangat atau dingin Pak? Dingin, Pak. Dingin ya. Hangat atau dingin Pak? Dingin. Hangat atau dingin? Hangat atau dingin Pak? Baiklah, Bapak silakan membuka matanya kembali. Baiklah Pak, untuk pemeriksaan sensasi raba, nyeri, dan suhu sudah saya nilai ya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada beberapa saraf Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dong. Baiklah, Bapak silakan menghadap ke sebelah kiri Pak. Pertama kita akan mengidentifikasi dari musculus sternocleidomastoideus. Lalu kita akan melakukan peragaan pada saraf auricularis di sepanjang musculus sternocleidomastoideus. Kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus auricularis magnus yang melintang pada musculus sternocleidomastoideus. Sambil melihat dari ekspresi wajah pasien, apakah terdapat nyeri atau tidak. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan pada sisi sebelah kiri dengan minta pasien untuk melakukan fleksi maksimal. Silakan Bapak menghadap ke kanan sampai kita melihat dapat mengidentifikasi adanya musculus sternocleidomastoideus. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan nervus auricularis magnus yang melintang sepanjang musculus sternocleidomastoideus sambil melihat ekspresi wajah pasien apakah terdapat nyeri atau tidak.
Pertama, tangan kanan pemeriksa akan memegang tangan kiri pasien. Lalu kita akan mencari bagian kondilus yang terdapat di bagian tangan pasien. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi nervus ulnaris yang berjalan di antara dua kondilus tersebut. Sambil melihat ekspresi pasien, apakah terdapat nyeri atau tidak. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus ulnaris dari pasien. Pertama, tangan kanan pemeriksa akan memegang tangan kanan pasien, lalu kita akan mengidentifikasi kondilus yang terdapat di regio Waldron. Lalu kita akan mengidentifikasi nervus ulnaris yang berjalan di antara dua kondilus. Kita akan meraba nervus ulnaris, melihat apakah ada pembesaran nervus atau tidak, sambil melihat ekspresi pasien, apakah terdapat nyeri atau tidak. Dengan cara yang sama, kita akan melakukan pemeriksaan pada sisi sebelah kiri pasien. Kita akan melakukan perabaan pada nervus ulnaris untuk melihat apakah adanya penebalan nervus atau tidak, sambil melihat ekspresi pasien, apakah mengalami nyeri atau tidak. Kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus ulnaris dengan cara melakukan perabaan pada bagian betis lateral sampai bertonjolan pada cakuk fibula, lalu melakukan perabaan 1-2 cm ke belakang. Di sini kita akan mengidentifikasi nervus peroneostomonis, melihat apakah adanya penebalan nervus atau tidak, sambil melihat ekspresi pasien, apakah mengalami nyeri atau tidak. Pemeriksaan pada nervus tibialis posterior dengan tangan pemeriksa menilang dan meraba bagian malleolus medial dari pasien. Sambil mengidentifikasi nervus tibialis posterior, apakah terdapat penebalan saraf atau tidak, sambil melihat ekspresi dari wajah pasien, apakah mengalami nyeri atau tidak. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan motorik pada nervus facialis. Kita akan memintakan pasien untuk menutupkan matanya secara rapat. Bapak silakan pejamkan matanya dengan rapat, Pak ya. Lalu kita melihat apakah adanya celah mata pada saat pasien menutup matanya. Jika terdapat celah, maka kita akan mengukur lebar celah tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik pada nervus ulnaris. Pemeriksa akan memegang jari kedua, 3, dan 4 pasien, lalu meminta pasien menggerakkan jari kelima dan memberikan tahanan pada jari kelima. Jika dapat menahan, maka kuat. Jika tidak dapat menahan, lemah. Dan jika tidak dapat digerakkan, lumpuh. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan pada tangan kiri pasien. Pemeriksa memegang jari kedua, 3, dan 4 pasien. Lalu pasien diminta menggerakkan jari kelima. Lalu pemeriksa memberikan tahanan. Jika pasien dapat menahan, maka kuat. Jika tidak dapat menahan, maka lemah. Dan jika jari kelima tidak dapat digerakkan, maka lumpuh. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan motorik pada nervus medius. Kita akan meminta pasien membuat tangan seperti ini. Lalu jempol silakan menghadap ke pundak leher. Lalu pemeriksa akan memberikan tahanan. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan motorik pada nervus medialis. Kita akan memeriksa tangan pasien, lalu meminta pasien menghadapkan jempolnya ke wajah, lalu memberikan tahanan pada jempol pasien. Jika pasien dapat menahan, maka kuat. Jika tidak dapat menahan, maka lemah. Dan jika tidak dapat digerakkan, maka lumpuh. Lalu kita akan membandingkan antara tangan kiri dan tangan kanan.
Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik pada neurofesis radialis. Kita akan memfiksasi tangan pasien, lalu meminta pasien mengepalkan tangannya dan melakukan dorsofleksi. Lalu pemeriksa akan memberikan tahanan dan melihat apakah kuat atau lemah atau lembut. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik pada nervus orbital. Kita akan meminta pasien untuk bertumpu pada tumitnya dengan telapak kakinya diangkat. Selanjutnya pemeriksa akan memberikan tahanan, lalu menilai pasien dapat melawan tahanan kuat, lemah, atau lumpuh. Baiklah Pak, berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan kepada Bapak, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada ditemukan adanya pembesaran dari saraf ataupun kelumpuhan dari motorik atau otot Bapak. Hanya kita temukan adanya hilangnya sensasi dari raba, nyeri, dan suhu pada lesi yang terdapat di tangan Bapak. Untuk mengkonfirmasi diagnosis Bapak, maka kita memerlukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan BTA di 6 tempat yang akan dilakukan di laboratorium. Baiklah Pak, sekian ya Pak untuk pemeriksaan hari ini. Terima kasih Pak. Masih dong.